Bab 3941. Ketika dia mengatakan itu, Brock tersenyum senang saat dia menatap Jack dengan penuh harap. Dia mengira semut-semut itu akan mulai gemetar ketakutan tepat setelah dia mengatakan itu. Itu ekspresi favoritnya. Dia menyukai raut wajah orang-orang di bawahnya. Dia menyukai bagaimana mereka akan diliputi ketakutan ketika mereka menyadari bahwa nasib mereka ada di tangannya. Ekspresi itu memberinya rasa kepuasan. Sayangnya, setelah menunggu lama, Jack tidak menunjukkan emosi apapun selain mengangkat alis dan ekspresi sadar. Brock tertegun. Apakah pria itu benar-benar berani atau ada yang salah dengan kepalanya? Brock sudah memperjelas semuanya, tapi pria itu masih terlihat tenang seolah tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Sebaliknya, orang-orang di belakang pria itu memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka setelah mendengar apa yang dia katakan. Laszlo sangat marah. Sepertinya kamu benar-benar gila. Biarkan aku memberitahumu, jika terjadi sesuatu, tanggung jawab ada padamu. Kamu akan menanggung semuanya sendiri. Mulut Laszlo mengering saat dia mengatakan itu. Dia sangat marah sehingga wajahnya merah, dan dia praktis meneriakkan semuanya. Meskipun dia telah mengatakan semua itu, dia masih tahu bahwa mereka semua akan dihukum meskipun Brock akan memikul sebagian besar tanggung jawab. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Memikirkan hal itu menyebabkan Laszlo semakin marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bibir Brock berkedut putus asa ketika dia mendengar itu. Bisakah kamu punya lebih banyak nyali? Apakah kamu pikir orang-orang ini akan dapat lepas dari genggaman kita? Jadi bagaimana jika mereka mendengar semuanya? Kita hanya perlu menangkap mereka. Apakah kamu perlu bertindak begitu menyedihkan? Setelah dia mengatakan itu, dia memandang Laszlo dengan jijik. Dia benar-benar meremehkan bagaimana Laszlo bertindak, merasa bahwa Laszlo benar-benar pengecut, dan tidak bertindak seperti laki-laki. Jack mengabaikan argumen mereka sambil terus bertanya dengan tenang, jadi saat ini Anda sedang melaksanakan rencana untuk membuka Radiant Hall. Apa yang dikatakan Brock barusan telah memecahkan misteri Jack. Awan yang mengaburkan pandangan Jack telah terangkat. Brock mengangkat alis sambil mengangguk. Jack menyeringai dingin di wajahnya. Benar saja, mereka kejam. Orang-orang di belakang Jack kurang lebih sudah menebak apa yang terjadi setelah apa yang dikatakan Brock. Selain itu, Jack menyebutkan Radiant Hall memudahkan mereka. Lurain memelototi Brock dan yang lainnya dengan gigi terkatup. Berapa banyak orang yang kamu miliki? Perlu ditangkap. Mengapa Anda harus begitu kejam? Segala sesuatu yang telah terjadi, termasuk pembukaan Toman Battlefield, hanyalah plot belaka. Berita palsu yang Anda keluarkan itu juga untuk melepaskan pembantaian ini. Kamu ingin mengumpulkan banyak Heartblood sekaligus dengan ini. Apakah kamu tidak takut yang lain akan membalas dendam jika kamu melakukan ini? Lurain secara praktis memaksa semua kata itu keluar melalui gigi terkatup. Pada saat itu, kemarahan Lurain menguasai pikirannya. Meskipun mereka sudah menduga ada sesuatu yang terjadi, itu masih berbeda ketika itu benar-benar terjadi. Perasaan diremehkan itu menyebabkan kemarahan Lurain melambung. Lurain mengangkat suaranya dan menuduh dengan keras, mereka yang kamu tangkap tidak pernah melakukan apapun padamu. Kamu jelas tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka semua hanya mencoba yang terbaik untuk membuat masa depan mereka sedikit lebih cerah. Mereka tinggal di bawah, dan setiap hari adalah perjuangan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kalian semua. Kamu sudah mengambil semua sumber daya terbaik dan memiliki semua hal terbaik di dunia. Apakah itu tidak cukup? Bahkan dengan itu, kamu masih berpikir itu tidak cukup. Demi kentunganmu sendiri, kamu melihat kehidupan orang lain tidak seperti apa-apa. Kamu menyiksa mereka sampai mati. Apakah kamu masih punya hati? Saat Lurain berbicara, Maxkes dan yang lainnya juga terharu. Sama seperti Lurain, mereka tidak sekuat itu. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata prajurit, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang di atas rata-rata. Hidup mereka bukan yang terburuk tetapi juga tidak hebat. Setelah memasuki dunia berputar, mereka harus sangat berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Selama mereka berhati-hati, tidak akan sulit untuk bertahan hidup di dunia berputar. Jika Jack tidak ada di depan mereka, semua yang mereka miliki akan berakhir. Mereka akan mati dengan mengerikan dan akan disiksa sampai mereka mencapai titik itu. Memikirkannya saja membuat mereka gemetar. Mereka berempat sangat marah. Namun, keempat penyerang di depan mereka tampak sangat tenang.
Itu terbukti bahkan melalui topeng. Artinya, mereka tidak terlalu merasakan apa-apa tentang tuduhan itu. Jack menghela napas saat ia berbalik untuk melihat empat di belakangnya. Dia masih memiliki nada tenang, tidakkah menurutmu pertanyaan-pertanyaan itu adalah lelucon? Di mata mereka, kalian semua hanyalah alat bagi mereka untuk naik lebih tinggi. Bagaimana mereka bisa melihat sesuatu dari sudut pandangmu? Tidak peduli seberapa keras kamu mempertanyakan mereka tidak akan merasakan apa-apa. Apa yang dikatakan Jack memang benar. Mereka berempat tiba-tiba terdiam. Masih banyak yang ingin mereka katakan, tetapi semuanya dilupakan. Seperti yang dikatakan Jack, tuduhan mereka cukup lucu. Lawan mereka sama sekali tidak melihat mereka sebagai manusia, tentu saja tidak mungkin lawan mereka akan merasa simpati pada mereka. Memikirkan hal itu, mereka membuang semua emosi lain di benak mereka, meninggalkan kemarahan dan kebencian. Mereka benci bahwa mereka dipandang sebagai makanan ternak. Mereka ingin balas dendam, dan mereka ingin lawan mereka merasakan sakit itu. Jack berbalik dan tersenyum ketika dia melihat ke arah Brock, karena kamu memberitahuku rahasia itu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia juga. Saat dia mengatakan itu, ada raut misterius di wajahnya yang sukses membuat Brock dan yang lainnya penasaran. Brock bertanya, ceritakan bagaimana Anda pertama kali memperhatikan kami, lalu Anda bisa memberitahu kami rahasianya. Jack mengangguk, sebelum aku menjawab, biarkan keempat orang di belakangku mundur sedikit. Jika rahasia ini terungkap, mereka mungkin akan terlibat. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka akan pergi begitu saja, 15 meter ke belakang. Tidak cukup jauh bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah Jack mengatakan itu, kelompok Brock semakin penasaran. Apa yang pria itu inginkan? Dia bertindak sangat misterius dan tidak mengungkapkan apapun. Apa yang dia lakukan juga sangat membingungkan. Namun, permintaan orang itu tidak menjadi masalah. Jika jaraknya hanya 15 meter, keempatnya tidak akan bisa kabur. Namun, Laszlo tidak setuju. Orang itu tidak memberinya perasaan yang baik sejak awal. Dia punya perasaan bahwa pria itu akan menyebabkan banyak masalah. Fakta bahwa pria itu meminta agar keempat orang itu segera menjauh membuatnya waspada. Bab 3942. Dari sumbernya, untuk chapter ini kosong. Bab 3943. Dia dengan dingin menolak permintaan itu. Tidak. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan sekarang. Jika kamu menolak, maka aku punya 10.000 cara untuk memaksamu berbicara. Namun, saat dia mengatakan itu, Brock menatapnya dengan putus asa, mengapa kamu begitu membosankan? Apakah menurutmu mereka akan bisa lari jika jaraknya hanya 15 meter? Apakah kamu sama sekali tidak percaya diri dengan kemampuanmu? Jika tidak, maka tidak apa-apa. Saya sangat percaya diri dengan keterampilan saya. Orang-orang ini tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Laszlo mengatupkan giginya, merasa seperti Brock akan memberinya serangan jantung karena semua amarahnya. Tidak peduli apa yang dia katakan, Brock terus ikut campur. Dia jelas berusaha untuk aman. Jack bahkan tidak repot-repot memandangi Laszlo saat dia menatap keempat orang di belakangnya. Lurain dan yang lainnya segera pergi sejauh 15 meter. Setelah semua itu, Jack berbalik dan tersenyum, baiklah. Sekarang saatnya untuk mengungkapkan rahasianya. Rahasia ini sangat penting bagi kalian semua. Saya rasa kalian semua sudah mencari. Brock mengerutkan kening, berhenti mencoba membuat pertunjukan, beritahu kami rahasiamu. Jika kamu tidak bertingkah aneh, aku tidak akan membuang waktuku untukmu. Jack mengangguk, aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Kamu akan mengerti segalanya saat kamu melihat ini. Brock mengerutkan kening. Dia baru saja akan mengutuk ketika dia melihat bahwa Jack mulai membentuk segel demi segel. Mereka berempat tertegun. Apa yang pria itu lakukan? Apakah dia akan menyerang? Apakah dia akan bertarung 1 lawan 4? Pikiran itu muncul di benak mereka, tetapi segera dibuang. Lagi pula, itu terlalu tidak masuk akal. Dia pikir dia siapa? Seorang prajurit di puncak. Saat mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Jack, sebuah cincin hitam seukuran telapak tangan muncul di depan semua orang. Cincin hitam itu memiliki rune merah gelap di sekitarnya. Itu tampak aneh dan misterius. Cincin itu terus berputar, sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Setelah melihat itu, mereka berempat membeku. Itu karena mereka sangat akrab dengan cincin itu.
Itu sudah terukir dalam di benak mereka. Mereka telah melihat gambar itu lagi dan lagi. Wajah Brock langsung memucat, dan dia tampak seperti melihat hantu. Bibirnya bergetar, kamu Jack. Kamu Jack itu. Ketika dia mengatakan itu, dia memiliki nada tidak percaya sepenuhnya. Jack mendongak dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengakuinya yang membuat jantung Brock berhenti. Pantas saja orang itu tidak kaget sama sekali saat melihat mereka. Tidak heran dia tetap tenang bahkan setelah semua ancaman Brock dan setelah Brock mengungkapkan kebenarannya. Ternyata pria itu adalah Jack, prajurit yang sangat kuat yang telah memberikan tamparan keras di benua bintang. Jack, yang merupakan legenda di Violet City. Tiba-tiba, dia merasa semua yang ada di sekitarnya berhenti. Seluruh tubuh Lenny gemetar, ini rahasia yang ingin kamu tunjukkan pada kami. Jack mengangguk sambil menatap Lenny dengan ekspresi acuh tak acuh. Lenny merasa giginya sakit. Itu benar-benar rahasia yang sangat besar. Ketika tugas sedang diberikan, Desmond bahkan secara khusus mengatakan kepada mereka untuk melaporkan saat mereka melihat Jack dan tidak melibatkan Jack atau terlalu dekat sama sekali. Itu karena Jack terlalu kuat. Bahkan prajurit di atas rata-rata seperti semut di depan Jack. Mereka bisa dibunuh dengan mudah. Bab 3944. Mereka mengira, bahkan jika Jack ada, mereka hanya akan dapat menemukan berita apapun dalam 2 hari terakhir. Itu karena Toman Battlefield akan menyusut beberapa kali saat itu. Selain itu, Jack pasti akan membunuh Raja Iblis, meninggalkan beberapa petunjuk. Dengan itu, mereka akan dapat menemukan Jack. Mereka tidak menyangka akan sangat sial. Baru 14 jam memasuki hari pertama, dan mereka sudah bertemu Jack. Mereka juga sangat dekat, kematian mereka praktis dijamin. Saul bersering berjarak kurang dari 10 meter dari mereka. Mereka sangat dekat karena Brock yakin bahwa Jack tidak akan menjadi orang yang dapat menyebabkan masalah bagi mereka. Dia akhirnya menyadari bahwa dialah yang tidak sepadan dengan waktu Jack. Mereka berempat tidak bergerak sama sekali. Mereka sangat yakin bahwa Jack akan segera menyerang saat seseorang mundur selangkah. Jika itu adalah prajurit normal di puncak, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bekerja sama. Namun, Jack bukanlah pejuang di puncaknya. Bahkan Triton tidak tahu apakah dia lebih kuat dari Jack. Mereka yakin bahwa Jack pasti berada di antara peringkat teratas dari semua prajurit di dunia berputar. Seseorang seperti Jack tidak akan mengalami kesulitan bahkan jika 2 prajurit lain bergabung dengan mereka. Saat Jack menyerang, tidak ada hal baik yang menunggu mereka. Mereka berempat tampak seperti kehilangan seluruh keluarga mereka dalam satu malam. Tiba-tiba, ada keheningan yang aneh di sekitar tempat itu. Lurain dan yang lainnya hanya menonton, tidak mengatakan apa-apa. Kelompok Brock juga sangat pendiam. Itu sangat sunyi bahkan napas mereka sangat lambat, takut Jack tidak bahagia. Keheningan yang aneh tidak berlangsung terlalu lama. Brock adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Dia menelan ludah saat dia tergagap, bisakah kamu membiarkan aku pergi? Aku berjanji, jika kamu melepaskanku, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun tentang kamu. Aku juga bersedia memberimu tabungan hidupku. Kamu bisa membuat saya melakukan apa saja. Apapun baik-baik saja. Martabat tidak lagi penting di wajah, kehilangan nyawa seseorang. Brock tidak peduli selama dia bisa bertahan. Segala sesuatu yang lain sama sekali tidak penting. Lenny memandang Brock dengan jijik. Dia sangat memandang rendah Brock. Brock sangat egois. Jack bahkan belum mengucapkan satu ancaman pun, dan Brock sudah mengkhianati mereka. Dia benar-benar tercela. Jack tersenyum, aku tidak perlu kamu melakukan apapun. Selama kamu memberitahuku semua rencanamu, aku bisa melepaskanmu. Saat Jack mengatakan itu, Brock segera membuka mulutnya. Pada saat itu, Laszlo tiba-tiba menamparkan wajah Brock, memukau semua orang di sana. Bahkan Jack mengangkat alis saat melihatnya. Brock kaget saat dia mencengkeram sisi kiri wajahnya. Apakah Laszlo benar-benar memukulnya? Dia benar-benar menamparkan wajahnya. Sejak dia masih muda, dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah ditampar sebelumnya. Beraninya kau menamparku. Mata Brock melebar begitu banyak hingga hampir keluar dari rongganya. Laszlo menyipitkan matanya, kamu pantas mendapatkannya. Kamu sangat menjijikkan. Bukannya aku harus menahan diri lagi. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Bukannya aku akan mendapatkan kesempatan di masa depan setelah ini. Petik 2.
Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Jack. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkendali. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri saat berhadapan dengan seseorang sekuat ini. Namun, dia harus menghadapinya apakah dia mau atau tidak. Laszlo menggertakkan giginya, kamu tidak akan membiarkan kami pergi. Jika aku jadi kamu, aku juga tidak akan membiarkan kami pergi. Kamu tidak ingin membiarkan kami pergi, tetapi kamu ingin tahu apa rencana kami. Aku sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan membersihkannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia memukul kepalanya sebelum Jack bisa melakukan apapun. Energi keras melonjak ke dalam tubuhnya, dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah saat kehidupan meninggalkan matanya. Semua orang di sana tertegun kecuali Jack. Mata Lenny khususnya memerah. Bab 3945 Laszlo adalah sesama muridnya. Mereka berdua adalah sahabat yang telah pergi ke banyak tempat bersama. Mereka bahkan telah menerima tugas ini bersama-sama. Namun, Laszlo sebenarnya bunuh diri tepat di depannya dengan begitu cepat. Bibir Lenny berkedut, ingin melakukan hal yang sama, tapi tidak bisa. Itu membutuhkan keberanian yang jauh lebih besar daripada yang dia miliki. Lenny terengah-engah saat dia menatap tepat ke arah Laszlo di tanah, tidak mengatakan apa-apa. Baik Brock dan Ken juga tertegun. Mereka tidak menyangka Laszlo akan begitu menentukan. Jack mengerutkan kening saat dia berkata dengan dingin, dia terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dia bisa saja menyelamatkan nyawanya sendiri. Aku selalu menjadi pria yang memegang kata-kataku. Karena aku setuju bahwa aku akan membiarkanmu pergi jika kamu mengatakan yang sebenarnya, maka saya akan melakukannya. Brock memiliki ekspresi kaku di wajahnya saat dia mengumpulkan keberanian untuk terbata-bata. Kalau begitu, bisakah kamu bersumpah demi hidupmu? Jack dengan dingin menatapnya, menyebabkan Brock bergidik. Jack berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku memohon padamu sekarang? Jika kamu tidak bertanya padaku, aku dapat menemukan orang lain. Lagi pula, kamu sudah memberitahuku hal yang paling penting. Saat dia mengatakan itu, Brock tampak seperti baru saja jatuh ke dalam jebakan dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tiba-tiba teringat bagaimana dia baru saja memberitahu Jack tentang rencana mereka dengan acuh tak acuh. Laszlo telah mencoba menghentikannya, tetapi dia bahkan merasa Laszlo adalah seorang pengecut. Dia akhirnya menyadari betapa absurdnya dia bertindak. Namun, itu sudah terlambat. Jack memandang Brock dan bertanya lagi, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Terserah Anda jika Anda ingin berbicara. Tangan Brock gemetar, tanda tangani kontrak dengan kami terlebih dahulu. Jika Anda melawan kata-kata Anda, jiwa Anda akan dihukum. Baru setelah itu saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Jika tidak, bukankah Anda akan membunuh kami tepat setelah saya memberitahu Anda semuanya? Jack menyeringai saat dia mendorong ke depan. Saul bersering dengan cepat meluas dan menangkap mereka bertiga. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, Jack bertepuk tangan. Ada ledakan besar saat mereka berubah menjadi debu. Lurain dan yang lainnya tercengang melihat pemandangan itu. Bibir Maxkes bergetar, sudah berakhir. Kupikir. Dia mengira Jack akan mencoba melakukan sesuatu untuk memaksa mereka mengungkapkan semua yang mereka ketahui. Namun, Jack benar-benar melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Kesempatan terakhir itu benar-benar yang terakhir. Brock mencoba bernegosiasi lagi, dan Jack tidak ragu sama sekali untuk menyerang. Lurain menelan ludah saat dia berjalan ke arah Jack, kau membiarkan mereka mati begitu saja. Bukankah itu terlalu baik untuk mereka? Lurain memiliki begitu banyak pertanyaan di benaknya. Dia tidak tahu mengapa Jack menyerang begitu cepat. Dia merasa Jack seharusnya membunuh mereka hanya setelah mendapatkan informasi dari mereka. Jack mengerti apa yang dipikirkan Lurain. Bibir Jack melengkung ketika dia berkata, aku memberitahunya bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka, dan dia masih mencoba untuk menawar. Menurutmu seberapa bisa dipercaya orang seperti itu? Selain itu, aku masih perlu memverifikasi apapun yang mereka katakan. Daripada itu, lebih baik tidak mendengarkan dan mencari tahu kebenaran dengan cara lain. Bab 3946. Di belakang pantai berkerikil ada sebuah gua kecil yang dapat menampung 5-6 orang. Gua itu sudah penuh pada saat itu. Jack duduk di dekat pintu masuk, dan dia membawa sebuah susunan kecil di tangannya. Dia melihatnya dari dekat.
Arai itu milik Ken. Dia mencengkeramnya dengan erat sepanjang waktu, bahkan dalam kematian. Jack memutuskan untuk mengambilnya untuk melihatnya ketika dia melihatnya. Pada saat itu, titik hijau yang ada di Arai berubah menjadi merah. Angka di atasnya masih 7. Jack melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Namun, dia merasa itu harus menunjukkan sesuatu penting. Kalau tidak, Ken tidak akan memegangnya begitu erat. Pada saat itu, terdengar suara Maxcus, sepertinya Arai, tapi saya tidak tahu untuk apa. Jack sedikit mengangguk, dia juga merasa seperti itu. Jika mereka menggunakannya di sini, pasti ada hubungannya dengan tugas mereka. Lurain melihat ke atas dengan cemberut, mungkinkah itu digunakan untuk menentukan lokasi mereka? Saya menduga angka di atas adalah untuk mencatat berapa banyak yang telah mereka tangkap. Lurain baru saja menebak secara acak, tapi Jack mendengarnya. Jack tiba-tiba mendongak dengan ekspresi serius. Setelah sekian lama, dia dengan tegas memutuskan untuk menghancurkan susunan itu. Jika itu benar-benar dapat digunakan untuk menentukan lokasi seseorang, maka larik itu hanya akan menjadi seperti alat pelacak jika dia terus membawanya. Di sebuah gua di tengah medan perang Toman, 4 orang memandang formasi nada vermilion dengan wajah kaku dan mata tak berkedip. Mereka baru saja menyaksikan titik merah menghilang. Itu berarti seseorang telah menghancurkan susunan kecil. Desmond mengepalkan tinjunya, itu pasti dia. Aku benar, dia benar-benar ada di dalam. Pascal berkedip, Desmond, kamu yakin? Pascal merasa sulit untuk memastikannya tanpa melihatnya sendiri, tetapi Desmond tampak bersikukuh. Desmond mengerutkan kening saat dia berkata dengan sedih, bukannya kamu tidak melihat apa yang terjadi. 4 titik hijau bersatu, itu berarti bahwa kami berempat untuk sementara berada dalam aliansi untuk memburu mangsanya. Namun, tidak butuh waktu lama, rindu salah satu bercak menjadi merah, tepat setelah itu, 3 lainnya menjadi merah juga. Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa artinya. Semua orang yang kami kirim adalah seorang prajurit di atas rata-rata yang dianggap cukup kuat. Siapa lagi yang bisa menyingkirkan mereka berempat dengan begitu cepat? Cepat dan sampaikan beritanya ke Triton. Suruh dia melupakan apa yang dia lakukan saat ini dan lihat situasinya. Saat dia dapat memastikan bahwa itu adalah Jack, kami akan segera bertindak. Saat dia mengatakan itu, Desmond memiliki nada bersemangat pada suaranya. Jack seperti merusak pemandangan baginya. Dia mengira bahwa dia hanya akan bisa mendapatkan berita tentang Jack dalam beberapa hari terakhir. Namun, Jack ditemukan hanya pada hari pertama. Jika mereka bisa berurusan dengan pria itu, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Pascal menghela nafas saat dia berhenti berbicara. Dia merasa tidak yakin keempatnya mati untuk Jack. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah keempatnya mati untuk satu orang atau seluruh kelompok. Jika mereka telah mati untuk suatu kelompok, maka itu tidak terlalu mengejutkan. Seymour jelas merasa seperti itu juga. Pascal tidak berani menyuarakannya, tetapi Seymour tidak perlu menahan diri karena dia berada di peringkat yang sama dengan Desmond. Bab 3947. Seymour sedikit mengernyit dan berkata, jangan membuat ini terlalu sederhana. Mereka berempat bekerja bersama berarti situasinya rumit, atau ada banyak orang di sana, terlalu banyak untuk ditangani hanya oleh 2 orang. Itulah mengapa mereka berempat bekerja sama. Meski keempatnya mati, bukan berarti mereka mati di tangan 1 orang. Mungkin saja mereka terbunuh oleh keunggulan jumlah. Seymour merasa tebakannya pasti benar. Jack suka memakai penyamaran dan menyembunyikan identitasnya. Tidak mungkin Jack berada dalam kelompok. Mereka berempat pasti bekerja sama karena terlalu banyak orang. Desmond menggertakkan giginya, menjadi marah karena yang lain tampaknya tidak setuju dengannya. Keempatnya bukanlah idiot. Bahkan jika mereka bekerja sama karena lawan mereka memiliki jumlah, mereka tidak akan menyerang dengan mudah. Mereka pasti hanya memiliki diserang setelah memverifikasi seberapa kuat lawan mereka. Mereka hanya akan menyerang jika situasinya berada di bawah kendali mereka. Namun, mereka berempat pada akhirnya mati. Itu berarti seseorang yang tidak dapat dikendalikan muncul. Siapa orang itu? Aku merasa hanya Jack satu-satunya yang cocok dengan deskripsi itu. Setelah dia mengatakan itu, Desmond memandang ketiga orang lainnya dengan serius. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak setuju dengannya, Desmond mondar-mandir di tempat itu dengan tidak sabar. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Aku jamin, tebakanku benar.
Dia pasti muncul. Itu pasti dia. Seymour menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu terobsesi dengan Jack. Itu sudah di luar kendali. Desmond menggertakkan giginya. Aku tidak terobsesi. Kalian semua menganggapnya terlalu enteng. Bahkan jika tebakanku salah, kita tidak punya alasan untuk mengabaikannya. Minta saja seseorang untuk memeriksanya sekarang. Jangan biarkan satu petunjuk pun tergelincir. Saat Desmond dengan cemas mencoba menyuruh anak buahnya pergi, Jack berdiskusi dengan intens. Jack berjanji pada kelompok Maxcus bahwa dia akan membiarkan mereka pergi selama mereka merahasiakannya. Kelompok Maxcus sangat berterima kasih, tetapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka memulai diskusi intensif dengan Lorraine, yang berada di level mereka. Maxcus berkata dengan emosional, aku harus menyebarkan hal ini kemana-mana. Aku ingin semua orang tahu betapa kejamnya pria tak tahu malu dan hina itu. Aku perlu memastikan rencana mereka gagal. Kita akan bekerja sama melawan mereka dan membuat mereka membayar. Selain Jack, semua orang menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Kata-kata itu benar-benar membangkitkan semangat mereka. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya masih segar dalam ingatan mereka. Mereka tahu bahwa mereka dipandang sebagai hewan ternak yang bisa disembelih kapan saja. Para prajurit yang berdiri di puncak ingin memeras setiap jengkal nilai dari tubuh mereka. Kebenaran menyebabkan kemarahan mereka meningkat. Mereka benar-benar jauh dari level orang-orang di puncak, dan tidak akan pernah menyinggung orang-orang itu secara normal, tetapi itu tidak berarti mereka akan membiarkan diri mereka dibantai. Jika semua prajurit biasa bekerja sama, mereka tidak bisa diremehkan. Mereka akan memastikan orang-orang itu membayar harga. Mereka akan menunjukkan bahwa prajurit biasa tidak akan membiarkan diri mereka dibantai. Lorraine tampak sangat emosional. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, orang-orang itu merencanakan, dan menggunakan kita sebagai batu loncatan. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka benar-benar suka bermimpi. Kali ini, kita semua harus bekerja sama untuk memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Petik 2. Bab 3948. Mereka berempat berbicara lama sebelum Jack akhirnya berbicara. Dia berkata dengan tenang, baiklah. Sudah 2 jam. Anda harus bergegas dan pergi. Jika susunan itu benar-benar digunakan untuk menentukan lokasi, maka tempat ini sudah terbuka. Mereka akan menemukan kita jika kita terus tinggal di sini. Mereka berempat mengangguk. Kelompok Maxcus mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan Jack. Sebelum pergi, Maxcus sudah menemukan cara untuk menyebarkan berita tersebut. Dia bahkan memimpikannya masa depan ketika semua orang bekerja sama melawan para pejuang di puncak. Sepertinya itu akan menjadi pemandangan yang megah. Maxcus dan yang lainnya memberikan rangkaian transmisi kepada Lorraine sebelum mereka pergi. Dengan begitu, mereka akan dapat mengkomunikasikan berita apapun yang mereka miliki. Jack dan Lorraine memilih arah untuk maju. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan 1 hari berlalu dalam sekejap. Di saat-saat terakhir hari itu, Jack dan Lorraine dikelilingi oleh ruang yang terdistorsi. Keduanya tidak terkejut, karena mereka sudah hafal aturannya. Seiring berlalunya hari, medan perang Toman akan menyusut hingga setengahnya. Pada saat-saat terakhir hari itu, setiap peserta yang masih berada di ruang yang akan menghilang akan dipindahkan ke tempat lain. Begitu ruang kembali stabil, semua yang ada di depan mereka akan berubah. Mereka telah berada di dataran luas sebelumnya, dan mereka dipindahkan ke hutan lebat. Ada pohon-pohon yang sangat besar yang tidak diketahui asalnya di sekeliling, dan dedaunan menghalangi sinar matahari. Ini hari kedua, apa menurutmu kita akan bisa melihat setan yang unik? Jack bertanya dengan tenang. Lorraine menggelengkan kepalanya, sulit untuk memastikan tentang apapun. Bagi Jack, iblis hijau dan merah terlalu lemah untuk diganggu Jack. Cukup baik untuk menyerahkan iblis-iblis itu kepada Lorraine. Mereka berdua berbicara saat mereka maju. Terutama, Lorraine lah yang berbicara, dan Jack hanya menjawab sesekali. Keduanya maju selama 6 jam lagi. Lorraine tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia bertanya, Jack, aku sudah lama berbicara dengan Maxcus dan yang lainnya, tapi kamu tidak pernah mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Sepertinya kamu tidak benar-benar menyetujui apa yang kita bicarakan. Lorraine sudah memikirkan hal itu cukup lama. Saat Maxcus dan yang lainnya membicarakan segalanya, Lorraine memperhatikan reaksi Jack. Dia memperhatikan bahwa Jack tetap tenang tidak peduli apa yang mereka katakan,
dan bahkan melihat jejak ketidaksepakatan di mata Jack. Jack menghela nafas ketika dia menoleh untuk melihat Lurain. Bukannya aku tidak setuju, hanya saja kalian semua memikirkan hal-hal dengan cara yang terlalu sederhana. Lurain terkejut, apa maksudmu? Apa menurutmu hasil akhirnya tidak seperti yang kita harapkan? Jack mengangguk. Lurain tiba-tiba merasa sedikit cemas, lalu apa yang akan terjadi pada akhirnya? Aku merasa tidak ada yang salah dengan cara berpikir kita. Hal-hal sudah pada tahap ini. Jika kita tidak bekerja sama, maka kita hanya akan menjadi di sana menunggu untuk disembelih. Jack memandang Lurian dan menghela nafas, para peserta di sini seperti debu yang tersebar di seluruh piring. Jika mereka mengetahui tentang rencana jahat itu, mereka secara alami ingin bekerja sama melawan musuh bersama. Selama seseorang mengumpulkan orang lain, mereka akan bekerja sama. Namun, tidak ada dari kalian yang memiliki ikatan satu sama lain. Selama seseorang hanya menggunakan sedikit plot, maka semuanya akan kembali normal. Lurain tidak begitu mengerti. Dia baru saja ingin bertanya lebih banyak lagi ketika seikat api muncul di sebelah telinganya. Seseorang menyampaikan informasi kepadanya. Lurain segera mendengarkan. Setelah dia mendengar semuanya, dia tertegun di tempat. Bab 3949. Jack berbalik dan menatap Lurain dengan rasa ingin tahu, ada apa? Siapa yang mengirimimu pesan? Lurain terbatuk sambil mengerutkan kening kebingungan, itu Mexcus. Aku tidak mengerti. Dia memberitahuku bahwa berita itu telah menyebar dengan cepat, dan sebagian besar prajurit di medan perang Toman seharusnya sudah tahu tentang situasinya. Namun, situasinya telah berubah, dan mereka semua bersembunyi. 11. Dalam benak Lurain, setiap orang seharusnya bekerja sama melawan para pejuang di puncak saat berita itu keluar. Namun, Mexcus mengatakan bahwa situasinya berubah dan mereka bersembunyi. Adapun apa yang berubah, dia tidak menjelaskan. Lurain sangat bingung pada saat itu. Ketika dia memikirkan tentang apa yang Jack katakan sebelumnya, dia menyadari bahwa ini mungkin yang dibicarakan Jack. Saat dia pulih dari keterkejutannya, langkah kaki tiba-tiba terdengar di depan mereka. Tepat setelah itu, dua pria muncul di pandangan mereka. Salah satunya mengenakan kemeja kuning dan terlihat cukup sopan. Yang lainnya sangat kurus dengan mata kecil dibuat untuk pemandangan yang sangat aneh. Keduanya memandang Jack dan Lurain ketika mereka muncul sebelum mereka saling bertukar pandang. Pria berbaju kuning itu berjalan maju, aku tahu kita berdua lebih beruntung dari semua orang. 1 juta lagi ada di tangan. Saat dia mengatakan itu, terutama kata-kata terakhir, pria itu memandangi Jack dan Lurain di mana-mana. Jack dan Lurain segera mengerti bahwa mereka adalah 1 juta itu. Jack mengerutkan kening. Mungkinkah mereka merampok seperti yang dilakukan Tanner? Saat mereka berdua melihat ke arah Jack, Jack juga mengukur mereka. Keduanya tidak menyembunyikan aura mereka sama sekali. Keterampilan mereka harus berada pada level prajurit di atas rata-rata. Selama mereka tidak beruntung, mereka akan baik-baik saja di medan perang Toman. Lurain memandang Jack, dengan jelas berpikir sama seperti Jack, bahwa keduanya mencoba merampok mereka. Namun, pikiran itu dengan cepat berhenti ketika pria berbaju kuning itu berkata, jangan melawan dan menerima nasibmu. Lepaskan kami dari masalah. Jangan khawatir, dibandingkan dengan orang-orang itu, kami tidak akan begitu kejam. Selama kamu tidak melawan, aku akan memastikan kamu tidak terlalu menderita saat kamu mati. Saat dia mengatakan itu, ekspresi pria itu terlihat seperti menunjukkan belas kasihan Jack dan Lurain. Seolah memastikan mereka tidak akan terlalu menderita adalah hadiah yang luar biasa. Kata-kata itu benar-benar membuang pikiran Jack dan Lurain keluar jendela. Jika itu hanya perampokan, maka mereka tidak perlu mati. Namun, keduanya jelas tidak merampok Jack dan Lurain. Keduanya berkata dengan sangat percaya diri bahwa mereka tidak akan mati terlalu menyakitkan selama mereka tidak melawan. Itu berarti mereka pasti akan menderita. Hanya saja keduanya tidak akan sekejam yang lainnya. Jack dan Lurain bertukar pandang bingung. Kedengarannya seperti keduanya menginginkan Heartblood. Bukankah mereka seharusnya bertindak sambil menyamar sebagai setan? Apakah mereka sudah meninggalkan gagasan itu? Bab 3950. Saat keduanya bingung, seseorang tiba-tiba melompat dari salah satu pohon. Orang itu memiliki wajah yang tampan, dan matanya berkilat ganas. Saat dia menyentuh tanah, dia berkata dengan tegas, keduanya milikku. Kalian berdua bisa tersesat.
Pria berbaju kuning itu tertegun saat mendengar suara itu. Dia berbalik untuk melihat, dan wajahnya menegang. Ini Chapman. Wajah pria itu tampak sangat masam ketika dia menyebut nama itu seolah-olah dia telah menelan seekor lalat. Pria bermata kecil di sebelahnya juga membeku. Dia memiliki tatapan marah di matanya, tetapi dengan cepat melihat ke bawah, tidak ingin menunjukkan ekspresi itu. Chapman bahkan tidak repot-repot melirik dua lainnya. Matanya yang tajam tampak seperti elang yang melihat mangsa saat dia menatap tepat ke arah Jack dan Lorraine seolah-olah mereka berdua sudah menjadi kelinci di cakarnya. Pergilah sekarang, demi sesama muridmu, aku akan mengampuni kalian berdua untuk saat ini. Kalau tidak, aku akan mengambil darah jantungmu juga. Ketika mereka berdua mendengar itu, mereka bergidik. Mereka berbalik dan buru-buru melarikan diri, meninggalkan Jack dan Lorraine. Chapman menatap mangsanya dengan penuh minat. Dia melihat ekspresi mangsanya tenang sepanjang waktu, dan dia bahkan bisa melihat kebingungan di mata mereka seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Chapman tertawa saat dia mengeluarkan pedang merah. Aku benar-benar mendapat banyak uang hari ini. Dengan kalian berdua, aku akan menghasilkan total 2,5 juta. Itu jauh lebih baik daripada berburu setan. Jack mengerutkan kening, tidak mengerti apa-apa. Jack mengangkat tangannya dan membuat Lorraine mundur. Lorraine dengan patuh mundur beberapa langkah. Melihat itu, giliran Chapman yang bingung. Dia mencibir ketika melihat formasi itu dan berkata, "Apa? Kamu ingin melawanku sendirian?" Nada suaranya penuh ejekan. Orang yang berdiri di depan itu tidak boleh berlebihan, lebih kuat dari yang di belakang. Mereka berdua berada di antara level prajurit biasa dan prajurit di atas rata-rata. Dia bisa mengalahkan prajurit pada level itu dengan satu tangan. Jack mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ketika dia dengan dingin bertanya, "Mereka berdua tadi, mereka bilang kita bernilai 1 juta. Sepertinya kamu juga mengacu pada hal yang sama. Mengapa kamu mengatakan ini?" Jack sudah yakin bahwa ini tidak ada hubungannya dengan merampok mereka. Orang-orang itu menginginkan Heartblood mereka. Ketika Chapman mendengar pertanyaan Jack, dia merasa Jack tidak terlalu tertarik untuk tetap ingin bertanya tentang hal-hal apa adanya. Namun, Chapman tidak sempat menjelaskan berbagai hal kepada mangsanya. Jika mereka tidak tahu, itu adalah kesalahan mereka. Dia mencemooh, apa gunanya mengetahui lebih banyak? Tetaplah bodoh, maka kamu akan mati dengan damai. Saat dia mengatakan itu, cahaya terang muncul di pedangnya yang menyinari ruang di sekitarnya dengan warna merah. Tangan kirinya mulai membentuk segel, dan teriakan burung terdengar dimanapun. Seekor burung phoenix yang menyala mulai menari di sekitar Chapman. Chapman tertawa ketika berkata, "Kalian berdua harus merasa terhormat untuk mati demi burung phoenixku." Bersambung.